Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita berjumpa di malam 24 Ramadan dengan tema pembahasan kita adalah tanya jawab tentang zakat. Permasalahan pertama adalah apabila kita memiliki emas dengan gram 85 21 karat, maka wajib hukumnya kita keluarkan zakatnya, atau lebih daripada 85 gram sampai 100 gram. Maka kita keluarkan zakatnya dari 100 gram itu, bukan 85-nya. Kemudian kita kadarkan berapa. Apabila itu 85 gram dengan harga per gramnya adalah 500.000, sama dengan 42.500.000. Dikeluarkanlah 2,5%. Nah, bagaimana kalau umpamanya saya ini punya emas, tapi saya membelinya tahun yang lalu dengan harga per gramnya adalah 500.000. Nah, harganya sekarang ini adalah 1 juta per gramnya. Yang mana saya pakai? Harga dulu atau harga pasaran sekarang? Jawabannya adalah kita memakai harga sekarang, yaitu 1 juta per gramnya dikalikan dengan 85 gram sama dengan 85 juta. Dari situlah kita keluarkan 2,5%. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah saya ini punya perak. Nah, perak ini nisabnya adalah sama dengan 595 gram. Nah, apabila kita memilikinya, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Setelah kita mengalihkan per gramnya perak itu di harga pasaran sekarang. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah berapapun emas yang kita pakai, kalau itu adalah untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Tetapi apabila emas itu kita simpan sebagai investasi, sebagai modal, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah saya ini punya harta dengan nisabnya. Nah, saya wajib keluarkan zakatnya, tapi dengan syarat harus hal alaihil haul, harus setahun lamanya. Perjalanannya nisab itu harus setahun lamanya. Umpamanya di bulan Ramadan ini saya punya harta sebanyak 42.500.000. Berarti nisabnya sudah sampai. Maka baru saya keluarkan zakatnya setelah setahun lamanya tanpa berkurang nisabnya itu. Nah, di bulan Ramadan selanjutnya baru saya keluarkan zakatnya 2,5%. Dengan syarat apa tadi? Tanpa berkurang nisabnya selama setahun. Nah, apabila berkurang nisabnya di pertengah jalanan, di bulan Muharram umpamanya tiba-tiba berkurang nisabnya karena saya masuk rumah sakit atau saya ingin beli mobil umpamanya, maka dengan sendirinya nisabnya berkurang, maka tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Artinya tidak masuk syarat diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Nah, kapan dikeluarkan zakatnya? Apabila kembali lagi nisabnya sempurna lagi, baru dihitung dari awal lagi perjalanan nisabnya sampai setahun lamanya. Umpamanya di bulan Muharram berkurang nisabnya. Nah, kemudian berarti saya tidak boleh keluarkan zakatnya. Nah, kemudian di bulan Rajab kembali lagi nisabnya sempurna. Maka saya hitung dari awal kembali perjalanan nisabnya harta saya di bulan Rajab itu, sampai masuk di bulan Rajab kedua selanjutnya. Nah, kalau itu memang tidak berkurang nisabnya selama itu, maka baru saya keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi perhitungan nisab harta itu tidak harus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di bulan mana saja, yang penting bulan Qamariyah. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah apabila nisab daripada harta kita itu di pertengah jalanan itu berkurang, maka pendapat lain mengatakan sebelum berkurang nisabnya harta kita karena kita beli mobil umpamanya, maka keluarkanlah dulu zakatnya dengan niat mempercepat pengeluaran zakatnya, baru kemudian beli mobil atau baru kita belanjakan karena ada yang penting. Itu dibolehkan. Nah, kemudian di akhir tahun kita sudah tidak mengeluarkan zakatnya karena sudah dipercepat.
Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah apabila ada yang mengatakan bahwa kita jangan melihat kurangnya atau bertambahnya nisab daripada harta kita. Yang penting di awalnya sudah masuk nisab, di pertengahan jalan berkurang, jangan lihat itu. Yang penting di akhir tahun apakah sampai nisabnya atau tidak, tetap dikeluarkan zakatnya. Karena la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada berkahnya harta itu apabila kita tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, inilah pendapat yang paling hati-hati. Nah, pendapat selanjutnya mengatakan yang penting adalah awalnya dapat nisabnya, di akhirnya dapat nisabnya, selesai dikeluarkan zakatnya. Nah, inilah beberapa pendapat ulama kita. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ini punya harta seperti mobil, rumah, tanah, itu semuanya tidak ada zakatnya selama itu tidak diperdagangkan, hanya untuk dipakai saja. Nah, tetapi apabila kita menjualnya, maka apabila harganya sampai pada nisabnya, wajib kita keluarkan zakatnya dengan syarat hal alaihil haul, berjalan selama setahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.